Om Swastiastu, Om Awiginamastu Namasidam, Om Sidirastu Tatastu Yanama Swaha. Selamat siang anak-anak, semoga kita masih diberikan kesehatan ya. Masih semangat untuk belajar hari ini. Hari ini kita belajar tentang Upaweda. Di mana umat Hindu berkeyakinan bahwa kitab suci agama Hindu adalah Weda. Weda adalah sumber dari ajaran agama Hindu sebagai wahyu Tuhan dari ide Sang Hyang Widi. Di mana umat Hindu ini berkeyakinan bahwa Weda itu bersifat anandi ananta, tidak berawal dan tidak berakhir. Nah, kata Weda berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya ilmu pengetahuan atau pengetahuan suci. Upaweda ini merupakan kitab yang menunjang pemahaman Weda. Upaweda dibagi menjadi dua kata, yaitu upa dan weda. Upa yang berarti dekat atau sekitar, sedangkan weda berarti pengetahuan dan dapat pula berarti kitab Weda. Jadi anak-anak, Upaweda disebut juga sebagai Weda tambahan sebagai bagian yang menjelaskan Weda dengan bahasa yang lebih mudah dimengerti. Nah, bagian-bagian Upaweda bahwa kita ketahui bersama anak-anak di dalam kelompok secara umum bahwa kitab suci Weda itu dibagi menjadi dua, ya kan? Kitab suci Weda Seruti dan Semarti. Di mana bagian di sini kita punya bagian-bagian Upaweda. Bagiannya yang pertama itu adalah Itihasa. Itihasa ini merupakan karya sastra yang mengandung unsur-unsur kepahlawanan dan sistem pemerintahan Hindu di masa lampau. Kata Itihasa ini terdiri dari 3 kata, yaitu iti, ha, dan asa. Sesungguhnya kejadian itu begitulah nyatanya. Jadi anak-anak, Itihasa ini dikenal dengan istilah Wiracarita atau epos kepahlawanan tentang Ramayana dan Mahabharata. Sekiranya kita sering mendengar ya cerita Ramayana dan Mahabharata, di mana Ramayana itu yang terdiri dari 7 kanda yang disebut dengan Sapta Kanda, yaitu 1 Balakanda, 2 Ayodhya Kanda, 3 Aranya Kanda, 4 Kiskindha Kanda, 5 Sundara Kanda, 6 Yuddha Kanda, 7 Uttara Kanda. Itu di dalam Ramayana. Sementara kita ketahui bahwa kitab Mahabharata ini terdiri dari 18 parwa ya anak-anak, di mana yang disebut dengan Astadasa Parwa. 1 Adiparwa, 2 Sabaparwa, 3 Wanaparwa, 4 Wirata Parwa, 5 Udyoga Parwa, 6 Bhisma Parwa, 7 Drona Parwa, 8 Karna Parwa, 9 Salya Parwa, 10 Saptika Parwa, 11 Tri Parwa, 12 Santi Parwa, 13 Anusasana Parwa, 14 Aswamedika Parwa, 15 Asrama Wasika Parwa, 16 Mausala Parwa, 17 Mahaparastika Parwa, 18 Warga Rohana Parwa. Cukup banyak ya anak-anak ya. Terjadinya perang saudara
Terus, bagian yang kedua yaitu Purana. Purana adalah sebuah itihasa karena di dalamnya memuat tentang catatan berbagai kejadian yang bersifat sejarah. Purana ini merupakan kitab kedua dari Upaweda yang berasal dari dua kata yaitu pura dan ana. Pura berarti kuno, ana berarti mengatakan. Jadi anak-anak, Purana artinya menceritakan sejarah zaman kuno atau zaman dulu kala. Zaman dulu kala ini ya anak-anak ya. Bagian yang ketiga adalah Arta Sastra, di mana merupakan ilmu tentang politik atau ilmu tentang pemerintahan. Ilmu politik, dasar-dasar ajaran tentang Arta Sastra yang terdapat di hampir semua kitab sastra dan Weda. Bagian yang keempat adalah Ayurveda, merupakan sebuah pengetahuan pengobatan yang bersumber dari kitab Upaweda Smriti. Kitab ini mengulas tentang bagaimana caranya agar kita bisa hidup sehat dan berumur panjang. Wajiblah kita membaca kitab Ayurveda ya anak-anak, biar badan kita selalu sehat, umur kita panjang. Ya. Nah, bagian yang kelima adalah Gandharwa Weda, di mana sebagai kelompok Upaweda menduduki tempat yang penting dan ada hubungannya dengan Samaweda. Di dalam kitab Purana dijumpai pula tentang mengenai Gandharwa Weda ini, di mana dia mengajarkan tentang seni tari, seni musik ataupun seni suara. Yang suka menari-menari, yang suka menggambal-menggambal, ataupun yang suka seni suara, geguritan, belajarlah di dalam kitab Gandharwa Weda. Ya anak-anak ya. Bagian yang keenam yaitu kitab Kama Sutra, di mana bagian kitab ini Upaweda yang menguraikan tentang hal-hal yang berkaitan dengan asmara, seni ataupun yang berkaitan dengan rasa indah. Berarti ilmu asmara jodoh itu terdapat di dalam kitab Kama Sutra ya Nana. Terus bagian yang terakhir yang ketujuh adalah kitab agama. Di samping kitab Weda sebagai sumber suci kebenaran agama Hindu juga berpegang pada kitab agama yang sama-sama ini menekankan pada kebenaran. Di mana agama Hindu itu mengenal adanya 4 zaman, yaitu zaman Kerta Yuga, zaman Treta Yuga, zaman Dwapara Yuga, dan zaman Kali Yuga. Nah, pada zaman Kali Yuga ini ya maksudnya dinyatakan sangat baik berpengaruh pada kitab agama. Karena di zaman ini manusia memiliki kemampuan untuk dapat mendekatkan diri kepada ide Sang Hyang Widiwasa. Di zaman Kali Yuga ini kita bisa menghargai perbedaan agama ya. Sama-sama ya kita menekankan pada ajaran kebenaran. Mau agama Hindu, Islam, Kristen. Ya. Itu materi Ibu hari ini anak-anak. Kita berjumpa lagi pada minggu berikutnya. Tidak lupa Ibu ucapkan sekian dan terima kasih. Ibu tutup dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om.